لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, inayah dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kegiatan kita dari awal sampai akhir bisa berjalan tanpa ada kendala apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau dan juga mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, untuk malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di bab baru. Jika sebelumnya pernah dibahas tentang tarkik dan tafkhim pada ra'. Nah, sekarang kita akan membahas tarkik dan tafkhim pada huruf selain ra'. Ada bermacam-macam. Ada tarkik dan tafkhim pada huruf isti'la, kemudian pada huruf lam, kemudian lain-lain. Yang penting selain huruf ra'. Jika huruf ra', kemarin kita di pertemuan yang keberapa itu? Yang sebelumnya dibahas ada 3 hukum, ada tarkik, ada tafkhim, ada jawazul wajhain. Nah, kita akan bahas selain huruf ra', apakah ada wajah-wajah tertentu dalam membaca dan juga praktek pada bacaan tilawah. Yang pertama, ini pembahasan yang akan dibahas. Pengertian tarkik dan tafkhim nggak jauh beda dari definisi waktu pembahasan hukum ra'. Nah, ini yang mulai berbeda. Huruf yang dibaca tafkhim selamanya. Ada salah satu huruf hijaiyah yang selamanya nggak pernah dibaca tarkik, wajib tafkhim. Apa itu? Insya Allah ntar kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, urut-urutan tafkhim pada huruf isti'la. Kemarin huruf isti'la kita mengenal ada berapa itu? Khussa, dautin, qid. 3, 2 ditambah 2. 3, 2, 2. Berapa? 7. 7 huruf isti'la. Urut-urutannya seperti apa dari segi bacaan tafkhim? Kemudian yang keempat, urut-urutan tafkhim pada harokat. A, I, U. Mana yang paling tinggi tingkatannya dari segi bacaan tafkhim? Yang kelima, pengaruh harokat kasroh terhadap tafkhim yang paling rendah. Ada huruf yang selamanya dibaca tafkhim, kemudian dibaca kasroh. Nah, apakah akan ada perubahan struktur? Artinya yang asalnya tafkhimnya tinggi, kemudian naik atau turun tingkatannya menjadi seperti apa? Yang keenam, ada huruf yang dibaca tarkik selamanya. Jadi selama-lamanya nggak pernah dibaca tafkhim, wajib dibaca tarkik. Dan yang ketujuh, tarkik dan tafkhim pada alif, huruf mad, gunnah, dan lafzul jalalah. Ini masuk baru, belum pernah dibahas ya? Oke. Yang pertama, pengertian tafkhim dan tarkik. Apa itu tafkhim? Tafkhim itu dari kata fakhoma. Fakhoma yufakhimu tafkhiman. Bisa menebalkan atau menguatkan.
Sedangkan menurut istilah ulama tajwid, tafkhim adalah kerasnya bunyi atau tebalnya suatu huruf. Bunyinya keras, kemudian hurufnya tebal, di mana ketika diucapkan posisi mulut dipenuhi oleh gema suara. Bisa kita cek. Bunyinya keras atau tebalnya suatu huruf, dan ketika diucapkan posisi mulut dipenuhi oleh suaranya. Kalau kita praktekkan apa ya? As-so. Lawannya adalah tarkik. Apa itu tarkik? Secara bahasa artinya tipis dan lemah. Lemah, tipis, atau apa ya? Lembut. Ya. Menurut ulama tajwid, tarkik adalah menipisnya suatu huruf, hurufnya menjadi tipis dalam bacaan. Ketika diucapkan, posisi rongga mulut tanpa dipenuhi oleh gema suara. Posisi rongga mulut nggak ada apa istilahnya ya, lidah naik ke atas, itu nggak ada. Artinya tanpa dipenuhi oleh gema suara. Tarkik tipis, lemah, secara istilah menipisnya suatu huruf, dan ketika diucapkan mulut nggak dipenuhi dengan gema suara. Tafkhim lawannya, hurufnya tebal atau bunyinya keras, dan ketika diucapkan posisi mulut penuh oleh gema suara. Sekarang masuk huruf yang dibaca tafkhim selamanya. Ada 7 huruf, yaitu yang dikenal dengan huruf isti'la: khussa, dogtin, kid, kha, sad, dot, ghin, ta, qaf, dha. 7 huruf ini yang dikenal dengan huruf isti'la selamanya nggak pernah dibaca tarkik, wajib dibaca tafkhim. Contoh, khing, bi akhi, tetap lidah naik ke atas, bukan bi akhi, beda ya. Bi akhi, bi ikhwati, wa ikhwati. Oke. Ghin, ghairil, ghina, bukan gina, beda. Gina, maka sifat tafkhimnya menjadi hilang, berarti makhraj dan sifat hurufnya kurang tepat. Kemudian yang kedua, huruf yang dibaca tafkhim selamanya, huruf yang memiliki sifat isti'la. Memiliki sifat isti'la, bukan huruf isti'la, tapi memiliki sifat isti'la. Dan kebetulan dari semua ini masuk di sifat isti'la. Cuma yang atas ini nggak ada sifat itbaq, itu perbedaannya. Jadi ini hanya huruf-huruf isti'la. Yang kedua, isti'la dan itbaq. Isti'la ya, itbaq juga ya. Shad, dot, ta, dha. Ini huruf itbaq. Dan kebetulan semua huruf itbaq masuk di huruf isti'la. Shad, dot, ta, dha. Baik, yang ketiga, huruf yang wajib dibaca tafkhim selamanya adalah yang memiliki sifat isti'la doang tanpa ada itbaq. Berarti kalau 7 dikurangi 4, sisanya adalah 3. Ini yang memiliki sifat isti'la. Itbaqnya nggak ada. Nah, cuma dari segi tingkatan, yang nomor 3 itu tingkatannya bawah. Sama-sama dibaca tafkhim, cuma tingkatannya yang berbeda. Baik, sekarang urutan pada huruf isti'la. Urutan tafkhim pada huruf isti'la. Ntar habis ini kita praktekkan ke ayat. Urutan tafkhim pada huruf isti'la yang paling kuat diawali oleh ta. Jadi ini urut: ta nomor 1, dot 2, shad 3, 4, 5, 6, 7. Secara urut-urutan.
Huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la dan itbaq tingkatan tafkhimnya lebih kuat. Dot, sad, dot, ta, dha. Ini tingkatan tafkhim lebih kuat. Artinya gema suara yang ada di dalam mulut selalu penuh. Kenapa itbaq? Apa itu definisi itbaq? Di bab makhraj kemarin sudah pernah disinggung. Itbaq adalah huruf yang ketika diucapkan maka akan menutup lidah pada langit-langit. As, at, al, menutup. Ya. Yang kedua, tingkatan tafkhimnya lebih rendah, artinya secara status tinggian yang merah. Nah, qaf, ghin, kha ini hanya isti'la tanpa itbaq, yaitu huruf yang memiliki sifat itbaq, huruf yang tidak memiliki sifat itbaq, maka tingkatan tafkhimnya lebih rendah. Alqa. Coba kalau tafkhim isti'la sekaligus itbaq, alqa. Mantap ya, lebih penuh mulut. Minal-dhanimin. Tapi kalau minal qanitin biasa minal qanitin, ya enggak terlalu penuh di mulut ya, gema suaranya. Cuma lompat ini ta, dot, sad, dha, ini gema suara di mulut itu penuh. Nah, qaf, ghin, kha dikatakan penuh 100% sih enggak ya, tingkatannya lebih rendah ya. Mungkin kalau ini 100%, ini ya 75 atau 70%. Baik ya, sebelum masuk ke urutan tafkhim pada harokat, kita praktekkan ya, tentang urutan tafkhim pada huruf isti'la yang paling tinggi. Ini contoh ayatnya. Wa indahum qasir ya. Qaf ini hanya huruf isti'la doang tanpa itbaq. Tapi kalau sad qasi si ya, menutup pada langit-langit ya, artinya gema suara di mulut itu penuh. Wa indahum qasi si ihdinas sira bukan ihdinas sira, enggak, itu kurang penuh. Ihdinas sira si sa si su, beda dengan sin. Kalau sin enggak penuh, sa si su ya, artinya lawan dari isti'la sin itu istifal. Istifal apa? Istifal lidahnya menurun, enggak naik ke atas ya. Termasuk contoh lagi, hadza wa inna lit-taghin. Ta ini menutup mulut pada menutup lidah pada langit-langit. Jahannama yaslaunaha, saya kasih tanda merah ya. Hamimun wa ghassal, qaf di sini nggak terlalu penuh ya. Minal qanitin, bukan minal qon, enggak ya, biasa. Oke, kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, praktek. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Saya kasih tanda merah karena ada ta. Wa indahum qasiratut tarfi, menutup. Wa indahum qasiratut tarf ya. Jika ra sebelumnya ada harokat fathah, di minggu sebelumnya masuk dibaca tafkhim ya, ada 6, nggak perlu diulang ya.
Yang pada ra insya Allah sudah hafal. Artinya ra dibaca tafkhim ada 6 tempat. Ra-nya dibaca fathah, dibaca dhammah, kemudian sukun sebelumnya fathah, dhammah, kemudian diiringi dengan huruf isti'la setelahnya, dan harokat sebelum ra fathah. Wa indahum qasiratut, tu bukan tafkhim biasa. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Diulang lagi. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Syarra, ya, ra di sini dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Oke, kita bersama-sama dari a'udzu dan bismillah. Nadanya kemarin bayati. Ya, a'udzu dulu. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, contohkan sekali. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. 1 2 3. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Ra bukan ra, beda ya. Atrab bukan ra dihilangkan. Atrab ra. Berikutnya, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. 1 2 3. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Berikutnya, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. 1 2 3. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Berikutnya, cukup hanya hadza. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. 1 2 3. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Sebentar, untuk ghin tadi disebutkan masuk huruf isti'la. Ya, hanya isti'la doang
nggak ada itbaq. Maka ini tetap dibaca tafkhim walaupun dibaca kasroh, harokat kasroh, cuma tetap dibaca tafkhim karena masuk tafkhim selamanya. Oke, diulang lagi. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. 1, 2, 3. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Berikutnya, jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. 1, 2, 3. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Berikutnya, hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. 1, 2, 3. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Oke, sekali lagi saya mengulang sekali, ntar langsung diikuti. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. 1, 2, 3. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Berikutnya hadza sampai akhir. 1, 2, 3. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Berikutnya 1, 2, 3. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Berikutnya 1, 2, 3. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Berikutnya 1, 2, 3. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Terakhir 1, 2, 3. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Silahkan. Untuk Quran ini standar Madinah, ketika ada dhammah bawahnya ada wawu kecil, ini ada wawu kecil, itu tanda panjang. Nah, untuk Indonesia atau mushaf Kemenak itu tandanya begini. Sebentar, saya buka payan. Lahu beda. Nah, ini mushaf Madinah. Nah, gini ya. Ini Madinah. Nah, sebentar. Madinah ini. Oke. Nah, ketika lahu, ini lahu. Oh, di sini ada wawu kecil. Nah, ini berarti panjang. Kalau Quran Indonesia, lahunya begini. Nah, lahu sama, cuma harokat domahnya kebalik. Nah, ya. Oke, ini Quran Indonesia, ini Quran Madinah. Bacaannya sama, penulisannya beda sedikit. Oke. Nah, ini saya pakai standar Madinah biar ntar terbiasa. Nggak kaget ya. La
rizquna ma lahu ya. La syarra ma'ab sya. Nah, kalau makhraj biar tahu, mungkin baru pertama. Nah, bukain ya. Nah, ini ya. Ini gambar kepala manusia, ini gigi. Nah, ini lidah. Lidah itu jika dipotong bentuknya begini. Ya. Shin, jim, ya yang hidup berharokat itu makhrajnya ada di tengah. Ya, ja, sya, tengah lidah. Ya. Ya. La rizquna sampai mana tadi ya? Nah, la syarra ma'ab ya. Sya. Hu itu makhrajnya di sini dekat dengan dada. Tenggorokan paling bawah dekat dengan dada. Saya nggak tahu ini ujung atau pangkal. Yang penting dekat dengan dada. Hu bukan hu. Falyadzuqu. Nah, itu kan kayak remeng-remeng. Ya, jelas. Hadza falyadzuquhu hamimu. Ya, jadi semua lafal atau semua huruf dalam Al-Quran itu harus memenuhi standar hak dan mustahak. Apa itu hak? Hak itu membaca huruf dengan makhraj aslinya. Ya. Contoh kayak hu, makhraj di dekat dengan dada, tenggorokan dengan dada. Ada mustahak. Mustahak itu apa? Mustahak itu maksudnya sifat aridoh. Contoh non mati bertemu dengan ya. Sebelum bertemu dengan ya itu nggak dengung, gitu ya. Ya, ini sama. Falyadzuquhu hamimu wa ghassaq. Ya. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Sebentar. Ini kol-kolahnya masuk kol-kolah tengah-tengahan ya. Apa ya istilahnya? Karena kol-kolah ada sugro, bagi yang membagi menjadi 3, ada yang tengah-tengahan, wusto, ada yang namanya kol-kolah kubro. Nah, ini bagian yang tengah-tengahan. Tengah-tengahan itu apa? Itu berharokat huruf kol-kolahnya. Kemudian ada sedikit tempo, beda dengan yang kubro. Min nafad, bukan nafad. Beda, itu kayak kubro. Watab, nah itu kubro. Ya, beda lah. Ini persis qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, langsung min nafad. Baik, kita lanjut sedikit materi. Urutan tafkhim pada huruf isti'la tadi sudah ya. Ta, dot, sod, dha. Ini yang secara tingkatan tafkhimnya lebih kuat. Kemudian berikutnya adalah lebih rendah dibanding dengan yang pertama. Kemudian urut-urutan tafkhim pada harokat. Ternyata harokat juga punya urut-urutan tafkhim. Yang pertama atau level yang paling tinggi untuk tingkat 1, huruf-huruf tafkhim yang berharokat fathah. Nah, ingat huruf-huruf tafkhim apa aja? Semua huruf isti'la yang berharokat fathah, dan setelah harokat fathah diikuti dengan alif. Gha, ta, dha, ghaibin, taba, dhaqa, fankihu ma taba. Nah, ini tingkatan paling tinggi nomor 1. Dua-dua dulu. Tingkatan yang kedua, huruf tafkhim yang berharokat fathah sama dengan atas, hanya kalau ini diikuti dengan alif, yang kedua tanpa diikuti alif. Khalaqa, ghafara, sadaqa,
Tolaba misalnya yang dot apa ya, do apa contohnya dot, ntar kita cari ya intinya tanpa ada alif itu tingkatan tafkhimnya nomor 2. Oke, 2 dulu kita praktekkan di ayat. Yang penting untuk tingkatan pertama huruf tafkhim kemudian berharokat fathah dan diikuti alif. Untuk yang kedua nggak ada alif. Oke, masuk contoh yang kedua. Nah ini yang pertama. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza daqat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta, bukan hatta tapi hatta ta, hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim. Ada berapa ini yang daqat? Ini 2, saya kasih merah. Ini tingkatan nomor 1. Nah, yang wadhannu ya, ini tingkatan nomor wa tanpa alif, berarti tingkatan nomor 2. Diulang. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Oke, yuk kita bersama-sama. Wa 'ala tsalasati sampai khulifu. Waqaf di sini ini namanya al-waqfu wal ibtida. Kemarin di sini masuk bagian dari Hasan. Wa 'ala tsalasati alladzina khulifu. 1 2 3. Wa 'ala tsalasati alladzina khulifu. Berikutnya hatta sampai kuatnya nafas kira-kira sampai mana? Sampai wadhannu. Kuat? Coba ya. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu. Yuk, 1 2 3. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu. Berikutnya wa dhannu sampai liyatubu. Kuat? Ini panjang ya, coba ya. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu.
1, 2, 3. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu. Berikutnya, innallaha huwat tawwabur rahim. 1, 2, 3. Innallaha huwat tawwabur rahim. Coba. Oke, terima kasih. Insya Allah minggu berikutnya akan dilanjutkan tingkatan ketiga, kemudian sampai 5, terus pengaruh harokat kasroh terhadap tafkhim yang paling rendah apa, dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.